Sobat sehat, ada pepatah yang bilang belum makan, kalau belum makan nasi, betul tidak? Makanan pokok yang kita cintai ini sudah menemani kita seumur hidup. Tapi pernahkah Anda merasa, setelah makan nasi porsi biasa, kok badan jadi cepat lemas dan gampang sekali mengantuk? Jangan-jangan, sahabat terbaik kita di meja makan ini punya sisi gelap yang diam-diam merusak tubuh kita. Sisi gelap inilah yang akan kita bongkar tuntas hari ini. Kita akan lihat mengapa makanan yang tampak polos ini bisa menjadi biang keladi diabetes, penyakit jantung, hingga nyeri sendi. Tapi jangan panik. Kami tidak akan menyuruh Anda berhenti makan nasi sama sekali. Sebaliknya, kami akan berikan 3 trik rahasia mengolah nasi agar tetap aman dan tidak lagi berbahaya. Untuk itu, mari kita mulai pembahasannya bersama-sama. Sobat sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sehat, selamat datang kembali di channel Sobat Sehat Penyakit Dalam, channel yang akan membantu Anda memahami isu sensitif tentang makanan pokok kita ini dengan jelas dan tanpa rasa takut. Tentu saja, menyebut nasi putih sebagai racun adalah sebuah istilah yang berlebihan untuk menarik perhatian. Nasi putih bukanlah racun sungguhan, namun efeknya pada tubuh lansia, jika dikonsumsi dengan cara yang salah, memang bisa sangat merusak layaknya racun yang bekerja perlahan. Untuk memahaminya, kita harus melihat apa yang terjadi di dalam tubuh kita setiap kali kita menyantap nasi. Hal pertama yang terjadi adalah nasi putih langsung berubah menjadi gula yang menyamar. Ini karena nasi putih modern sudah kehilangan sebagian besar seratnya. Akibatnya, begitu masuk ke perut, ia dicerna sangat cepat dan langsung diubah menjadi gula. Kecepatan inilah yang membuat kadar gula di dalam darah kita melonjak naik seperti roket sesaat setelah makan, dan lonjakan drastis inilah awal dari semua masalah. Lonjakan gula darah yang seperti roket tadi akan memaksa organ tubuh kita yang bernama pankreas untuk bekerja pontang-panting. Ia akan mengeluarkan hormon insulin dalam jumlah besar untuk meredam badai gula tersebut. Jika kebiasaan ini terjadi setiap hari selama bertahun-tahun, maka pankreas kita akan menjadi lelah dan aus. Lebih parahnya lagi, sel-sel tubuh kita bisa menjadi tuli atau kebal terhadap sinyal dari insulin. Kondisi di mana sel-sel tubuh menjadi tuli terhadap insulin inilah yang menjadi gerbang utama menuju banyak penyakit kronis. Ini adalah tiket menuju kondisi pradiabetes dan akhirnya diabetes tip 2. Dan sekali pintu diabetes terbuka, maka akan muncul komplikasi-komplikasi lain yang mengerikan. Seperti kerusakan ginjal, gangguan saraf, masalah penglihatan, dan yang paling berbahaya adalah penyakit jantung serta stroke. Meskipun bahayanya nyata, bukan berarti nasi putih tidak punya kebaikan sama sekali dalam kondisi tertentu. Manfaat utamanya adalah sebagai sumber energi yang sangat cepat diserap. Ini bisa sangat berguna saat tubuh sedang dalam masa pemulihan setelah sakit, di mana kita butuh energi instan untuk kembali bugar. Teksturnya yang lembut juga membuatnya lebih mudah diterima oleh tubuh. Kemudahan untuk dicerna ini juga menjadi keuntungan bagi lansia yang sedang mengalami masalah lambung dan tidak bisa mentolerir makanan berserat tinggi. Nasi putih yang rendah lemak juga tidak akan membebani kerja pencernaan. Namun, manfaat ini hanya akan optimal jika kita mengonsumsinya dengan cara yang benar. Karena tanpa cara yang tepat, manfaat kecil ini tidak sebanding dengan risiko besar yang mengintai. Risiko besar pertama dan paling utama dari konsumsi nasi putih berlebih bagi lansia adalah sebagai pemicu diabetes tip 2. Kemampuannya menaikkan gula darah dengan cepat akan terus-menerus membebani kerja pankreas. Bagi lansia yang fungsi organnya sudah mulai menurun secara alami, beban berat ini akan mempercepat kerusakan. Dan dari diabetes inilah, pintu menuju penyakit berbahaya lainnya terbuka lebar. Salah satu penyakit yang hubungannya paling erat dengan diabetes adalah penyakit jantung. Lonjakan gula darah dan insulin yang terus-menerus akan memicu peradangan di seluruh pembuluh darah, membuatnya menjadi kaku dan rapuh. Selain itu,
Kelebihan gula dari nasi akan diubah oleh hati menjadi sejenis lemak darah bernama trigliserida yang merupakan faktor risiko utama dari penyumbatan pembuluh darah jantung. Sebelum menyumbat pembuluh darah, kelebihan gula itu harus disimpan di suatu tempat di tubuh kita. Lalu kemana perginya simpanan kelebihan gula itu? Sebagian besar akan diubah menjadi lemak dan disimpan di bawah kulit, terutama di area perut yang menyebabkan perut buncit. Yang lebih berbahaya, lemak juga bisa menumpuk di dalam organ hati, menyebabkan kondisi perlemakan hati atau fatty liver. Penumpukan gula berlebih di dalam darah juga membawa dampak buruk yang bisa terlihat dari luar. Gula ini ibarat karat yang akan menempel pada kolagen, yaitu protein yang membuat kulit kita tetap kencang. Proses ini akan merusak kolagen, membuatnya menjadi kaku dan rapuh. Akibatnya, kulit akan lebih cepat kehilangan elastisitasnya, menjadi kendur, dan keriput pun akan muncul lebih cepat dari seharusnya. Efek karat dari gula tinggi ini tidak hanya merusak kulit, tetapi juga bisa memperparah keluhan yang sering dialami lansia, yaitu nyeri sendi. Gula yang tinggi di dalam darah dapat memicu dan memperburuk peradangan di seluruh tubuh, termasuk di dalam sendi-sendi kita. Inilah mengapa setelah makan makanan manis atau karbohidrat sederhana dalam jumlah banyak, kadang sendi yang tadinya tenang bisa terasa kembali nyeri, kaku, dan tidak nyaman. Dari sendi, dampak buruknya bahkan bisa naik hingga ke organ paling penting kita, yaitu otak. Kadar gula darah yang naik turun secara drastis seperti roller coaster juga sangat tidak baik untuk kesehatan otak. Kondisi ini dapat menyebabkan peradangan pada sel-sel otak dan dalam jangka panjang dihubungkan dengan penurunan fungsi kognitif atau daya pikir. Ini tentu akan meningkatkan risiko kepikunan di hari tua. Melihat semua dampak buruknya, dari diabetes hingga ke otak, tentu membuat kita khawatir. Tapi jangan panik. Seperti janji kami di awal, kami tidak akan membiarkan Anda kebingungan. Setelah ini, kami akan bagikan kisah nyata yang inspiratif dan 3 trik jitu mengolah nasi agar tetap aman. Jadi, hayo, tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan solusinya. Kisah nyata ini datang dari Pekalongan, Jawa Tengah. Sebut saja namanya Ibu Situ, seorang ibu rumah tangga berusia 62 tahun. Beliau sering sekali merasa lemas dan mengantuk berat setiap habis makan siang, dan berat badannya susah turun. Khawatir, beliau pun memeriksakan diri ke dokter. Hasilnya mengejutkan. Kadar gula darahnya menunjukkan kondisi pradiabetes, selangkah lagi menuju diabetes. Dokter tidak langsung memberikan obat, tapi memberikan sebuah tantangan sederhana. Bu, saya tidak melarang ibu makan nasi. Coba selama sebulan ini, setiap makan nasi, porsinya cukup 1 kepal tangan. Tunggu nasinya dingin dulu, dan perbanyak porsi sayurannya. Ibu Siti mengikuti saran itu. Sebulan kemudian, badannya terasa jauh lebih bugar, tidak gampang mengantuk, dan berat badannya turun 2 kilogram. Kisah beliau membuktikan, perubahan kecil bisa berdampak besar. Dokter tidak langsung memberikan obat, tapi memberikan sebuah tantangan sederhana. Bu, saya tidak melarang ibu makan nasi. Coba selama sebulan ini, setiap makan nasi, porsinya cukup 1 kepal tangan, tunggu nasinya dingin dulu, dan perbanyak porsi sayurannya. Ibu Siti mengikuti saran itu. Sebulan kemudian, badannya terasa jauh lebih bugar, tidak gampang mengantuk, dan berat badannya turun 2 kilogram. Kisah beliau membuktikan, perubahan kecil bisa berdampak besar. Sinyal pertama dan paling umum adalah rasa kantuk berat setelah makan. Ini terjadi karena lonjakan gula darah yang drastis, yang kemudian diikuti oleh penurunan yang drastis pula. Tubuh kita menghabiskan banyak energi untuk mengatasi badai gula ini, sehingga membuat kita merasa lemas. Fenomena yang sering disebut sebagai sugar crash atau mabuk gula ini adalah tanda paling jelas bahwa porsi nasi Anda sudah terlalu banyak. Setelah rasa kantuk datang, biasanya tidak lama kemudian akan muncul sinyal kedua, yaitu cepat merasa lapar lagi. Ini terasa aneh, karena kita baru saja makan banyak. Ini terjadi
karena nasi putih dicerna sangat cepat dan tidak punya serat. Penurunan gula darah yang cepat setelah lonjakan tadi juga akan mengirimkan sinyal lapar palsu ke otak, membuat kita masuk ke dalam lingkaran setan makan lapar makan. Lingkaran setan lapar dan kantuk ini ternyata juga sangat berpengaruh pada sinyal ketiga, yaitu suasana hati atau mood kita saat gula darah anjlok. Setelah lonjakan tinggi, kita bisa merasa lebih mudah marah, cemas, atau sedih tanpa sebab yang jelas. Bagi lansia, menjaga suasana hati tetap stabil sangatlah penting. Jika Anda sering merasa mood Anda tidak karuan, coba perhatikan kembali pola makan nasi Anda. Dari suasana hati, masalahnya bisa turun ke pencernaan. Sinyal keempat ini mungkin tidak langsung terasa, tapi akan muncul dalam jangka panjang, yaitu risiko sembelit. Usus besar kita membutuhkan serat untuk membentuk massa feses dan melancarkan proses buang air besar. Jika menu harian kita didominasi oleh nasi putih yang minim serat dan kurang diimbangi sayuran, maka buang air besar bisa menjadi lebih sulit. Kesulitan buang air besar ini juga menjadi tanda dari masalah kelima, yaitu risiko kekurangan gizi mikro. Nasi putih sering disebut sebagai kalori kosong, artinya ia memberikan banyak energi, tapi kandungan vitamin dan mineralnya sangat sedikit. Jika kita terlalu banyak makan nasi, perut kita sudah kenyang duluan, sehingga porsi untuk lauk pauk dan sayuran yang kaya gizi menjadi lebih sedikit dan tubuh pun kekurangan nutrisi penting. Setelah mengetahui semua sinyal bahaya dari tubuh, sekarang kita tiba di bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu solusinya. Ingat, sobat sehat, tujuan kita bukan untuk memusuhi nasi putih, tetapi untuk menjadi lebih pintar dalam mengonsumsinya. Ada cara-cara sederhana yang sudah terbukti secara ilmiah dapat mengurangi dampak buruk nasi putih secara signifikan. Mari kita pelajari bersama 3 trik jitu berikut ini. Trik pertama dan paling mendasar adalah mengatur porsi. Lupakan kebiasaan mengambil nasi menggunung di piring. Takaran nasi putih yang paling aman untuk lansia dalam sekali makan adalah tidak lebih dari 1 kepalan tangan kita masing-masing. Kepalan tangan adalah ukuran yang sebanding dengan kapasitas lambung kita. Dengan porsi segini, kita tetap mendapatkan energi yang cukup tanpa harus membebani pankreas. Setelah porsinya benar, sekarang kita masuk ke trik kedua, sebuah rahasia dapur yang sudah dibuktikan penelitian. Cobalah untuk mendinginkan dulu nasi setelah matang. Masak nasi, lalu biarkan hingga benar-benar dingin atau simpan di kulkas semalaman. Proses pendinginan ini akan mengubah sebagian patinya menjadi pati resisten. Pati jenis ini tidak mudah diubah menjadi gula, sehingga tidak akan membuat gula darah melonjak. Nasi bisa dihangatkan kembali sesaat sebelum makan. Dan trik ketiga yang menyempurnakan semuanya adalah jangan pernah makan nasi putih sendirian. Selalu dampingi nasi dengan pasukan pelindung, yaitu lauk pauk yang kaya akan serat, protein, dan lemak sehat. Caranya, penuhi setengah piring Anda dengan sayur-sayuran. 1/4 piring dengan lauk seperti ikan atau tempe, dan barulah sisa 1/4 piring diisi dengan nasi. Pasukan ini akan memperlambat pencernaan nasi. 3 trik sederhana tadi, yaitu atur porsi, dinginkan nasi, dan tambah pasukan pelindung, adalah kunci untuk tetap bisa bersahabat dengan nasi putih di usia senja. Ini membuktikan bahwa solusi untuk masalah kesehatan seringkali tidak rumit. Ia hanya membutuhkan sedikit ilmu, kemauan untuk berubah, dan konsistensi dalam menjalankan kebiasaan baru yang lebih baik. Mari kita rangkum kembali semua pembahasan penting kita hari ini. Jadi, kesimpulannya, nasi putih bisa menjadi racun bagi lansia jika dikonsumsi dengan cara yang salah, porsi berlebih, dan sendirian. Bahayanya nyata, mulai dari memicu diabetes, penyakit jantung, hingga mempercepat penuaan. Namun, dengan 3 trik jitu, yaitu membatasi porsi sekepal tangan, mendinginkannya terlebih dahulu, dan melengkapinya dengan banyak sayur serta lauk, nasi putih bisa kita nikmati dengan jauh lebih aman dan tanpa rasa khawatir. Nasi putih itu seperti cermin bagi hidup kita,
Sobat Sehat, ia adalah sahabat yang telah menemani kita sejak kecil. Namun, seiring bertambahnya usia, cara kita bersahabat dengannya pun harus berubah. Dulu kita bisa bersamanya dalam jumlah banyak, kini kita harus lebih bijak, memberinya batasan, dan melengkapinya dengan teman-teman lain yang lebih sehat. Ini bukan berarti kita meninggalkannya, tapi kita mencintainya dengan cara yang baru. Cara baru inilah yang menjadi pelajaran tentang adaptasi dan keseimbangan. Menerima bahwa tubuh kita telah berubah dan kebutuhannya tidak lagi sama seperti dulu. Kesehatan di usia senja bukanlah tentang diet ketat yang menyiksa, melainkan tentang seni mengatur apa yang sudah kita kenal dengan ilmu dan kasih sayang. Jadi, jangan benci nasinya, tapi cintailah tubuh kita lebih lagi dengan cara memberinya porsi yang paling tepat dan paling baik untuknya. Setelah mengetahui semua ilmunya, kami harap Sobat Sehat bisa langsung menerapkannya di dapur masing-masing. Jika Anda merasa video ini sangat bermanfaat, mohon tunjukkan dukungan Anda dengan menekan tombol like dan bagikan kepada seluruh anggota keluarga dan teman-teman Anda. Tulis di kolom komentar, trik mana yang paling ingin segera Sobat Sehat coba? Mari kita saling menyemangati untuk hidup lebih sehat. Teruslah bersama kami di Sobat Sehat Penyakit Dalam untuk mendapatkan informasi kesehatan yang terpercaya dan disajikan dengan hati. Ingat, setiap piring yang kita isi dengan bijak hari ini adalah sebuah langkah nyata menuju masa tua yang lebih sehat, bugar, dan bahagia. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Jaga selalu kesehatan Anda dan salam hangat untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.